Demikianlah presentasi berkaitan dengan media pembelajaran yang saya gunakan pada kegiatan bimbingan konseling, yaitu monopoli bimbingan konseling. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali Pak presentasinya. Ternyata guru BK juga menyiapkan media pembelajarannya. Iya, benar sekali Pak. Sama Pak, saya di sekolah dasar juga menyiapkan media pembelajaran. Di sini saya siapkan berbasis game dengan memanfaatkan teknologi Pak. Iya, benar sekali. Karena kan setiap peserta didik kita memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan media pembelajaran semenarik mungkin. Setuju Pak, sekarang sudah tidak bisa lagi menjalankan pembelajaran yang konvensional. Jadi kita dituntut untuk kreatif. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, setuju bukan dengan percakapan yang tadi disampaikan dalam tayangan sebelumnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa menjadi guru kreatif sangatlah penting karena dengan demikian inovasi pembelajaran bisa kita kembangkan untuk bisa memberikan proses belajar yang menyenangkan untuk siswa-siswa kita. Salam jumpa kembali dengan saya Eka Anissa di program Akrab, Aksi Rabu Berbagi. Pada kesempatan kali ini topik yang kita akan bahas bersama narasumber hebat adalah tentang inovasi pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu sahabat guru PAUD Dikmas, langsung saja kita akan menyapa narasumber yang sudah bersama kita di studio ini. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian ini jauh ya dari pulau seberang. Iya, ya. Oke. Pertama ada Pak Ihsan dari Aceh. Boleh dong Pak Ihsan memperkenalkan diri kepada sahabat guru PAUD Dikmas yang ada di rumah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Armia. Saya guru penggerak angkatan ketiga dan pengajar praktik di angkatan 8. Untuk saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Samalanga. Wah, terima kasih Pak Ihsan. Baik, selanjutnya yang dari pulau lainnya, dari Aceh kita akan menyeberang ke NTT. Wah, selamat datang Pak Kosmas. Iya, Bu. Silahkan Pak Kosmas boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Kosmas Damianus Meze. Saya dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada, dan sekarang mengajar di SD Citra Bakti kelas 1. Dan sekolah kita juga menjalankan program sekolah penggerak angkatan kedua. Dan telah hadir pula narasumber ketiga kita, yaitu dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Ibu Nina. Silakan Bu Nina boleh menyapa sahabat guru PAUD Dikmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Senang sekali bisa bergabung dengan program Akrab, Aksi Rabu Berbagi kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nina Purnamasari, pengembang kurikulum dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek. Wah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di kegiatan hari ini ya. Oke, baik sahabat guru PAUD Dikmas, pada kesempatan kali ini tadi sudah saya singgung bahwa kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran, terutama inovasi pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak Ihsan dan Pak Kosmas. Jauh-jauh nih dari Aceh dan juga dari NTT ingin berbagi praktik baik kepada sahabat guru PAUD Dikmas sekalian tentang media yang telah dibuatnya. Nah, kita diskusi langsung ya. Baik, Pak Kosmas dan Pak Ihsan, saya melihat nih kemarin sudah nonton-nonton YouTube-nya ya, dan ternyata media-media yang Bapak-Bapak buat ini keren banget menurut saya gitu. Mulai dari Pak Ihsan membuat monopoli untuk meningkatkan percaya diri, kemudian juga Pak Kosmas untuk literasi awal ya, karena memang masih kelas 1 SD itu masih transisi ya. Nah, boleh nggak Pak Kosmas ceritakan dulu nih, apa sih yang memicu Pak Kosmas sehingga membuat media pembelajaran ini? Baik Bu, sebenarnya dari hasil asesmen, jadi siswa saya itu ada 25 orang di kelas 1, jadi
setelah dilakukan asesmen ada beberapa siswa itu yang literasinya sangat kurang gitu. Jadi di sini saya mencari solusi seperti itu untuk membuat media pembelajaran. Nah, mungkin ya karena media yang saya gunakan kemarin itu yang sifatnya masih konvensional, jadi saya coba mengembangkan media dengan mencari di internet begitu. Kira-kira media apa yang cocok gitu, dan saya mendapatnya dalam bentuk game gitu. Wah, seru sekali dan ya. saya terapkan di siswa yang memang literasinya masih kurang. Oh begitu, ya karena kelas 1 SD itu tentu saja membutuhkan anak-anak yang sudah bisa membaca secara letter ya, banyak buku-buku bacaan yang pasti harus dibaca. Jadi di sana masih ada anak yang belum bisa membaca sehingga membuat media tersebut. Wow, keren sekali. Kita akan bahas media-media itu nanti ya dengan lebih dalam ya. Selanjutnya nih kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan boleh dong cerita juga, ini sama-sama games judulnya ya. Betul. Oke, ceritanya tentang games monopoli atau bagaimana nih? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih Bu Eka. Benar sekali ya seperti yang Bu Eka sampaikan tadi. Kita memang agak berbeda ya media pembelajaran. Satu yang berbasis IT, kalau saya menggunakan monopoli untuk kegiatannya. Salah satu alasan kenapa saya membuat inovasi pembelajaran ini dengan monopoli, mungkin saya ceritakan dulu ini kegiatan bimbingan konselingnya, karena kebetulan pendidikan saya dari bimbingan konseling. Jadi saya ada melaksanakan kegiatan layanan klasikal itu yang harus dilaksanakan oleh guru BK, walaupun di sana tidak terjadwal ya, tapi saya ada melaksanakan layanan klasikalnya. Pada saat kegiatan layanan klasikal tersebut, saya menemukan ada beberapa siswa saya di situ yang tugas perkembangannya masih belum maksimal, terutama di bagian rasa percaya dirinya begitu. Ada beberapa kelas yang saya lakukan layanan klasikal, kemudian saya jumpai permasalahan yang sama. Jadi saya berinisiatif ini mengumpulkan siswa yang memiliki permasalahan yang sama, saya lakukan bimbingan kelompok gitu kan. Nah, sebenarnya kegiatan bimbingan kelompok ini sendiri itu salah satu tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Itu salah satunya. Saya lakukan awalnya tanpa menggunakan media. Saya lakukan dalam bentuk dinamika kelompok seperti itu. Tapi saya masih melihat ini kok belum ada perubahan secara signifikan begitu. Kemudian disitulah saya berpikir kayaknya kalau misalkan seperti ini saja sulit ini ataupun lama lah gitu ya. Kemudian saya buatlah monopoli. Kebetulan monopoli ini saya adopsi dari kegiatan pembelajaran. Sudah ada sih sebenarnya contoh bahan-bahan yang sudah ada di depan kita ini. Ini punya yang tahun 2014 yang udah nggak kepake lagi. Kemudian saya modifikasi gitu biar bisa dimanfaatkan untuk saat ini. Seperti itu. Wow, menarik sekali ya. Dua-duanya tentang games, dua-duanya permainan, tapi basis permainannya beda. Yang satu IT, yang satu manual. Betul sekali. Tapi ini sahabat guru PAUD Dikmas, yang menarik adalah dua permainan ini walaupun diberlakukan untuk level SMA atau jenjang SMA dan jenjang SD, ini sangat memungkinkan loh kita bisa lakukan juga untuk di jenjang lainnya. Karena permainan yang nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak ini sangat friendly dan sangat bisa dimodifikasi oleh bapak ibu di semua jenjang pendidikan. Oke, baik. Ngomong-ngomong dengan pembuatan media ini nih, kan tadi ada latar belakangnya ya, bahwa dari murid yang tidak bisa, pengennya jadi bisa, apalagi yang menarik Pak Ihsan nih, bimbingan konseling yang nggak ada mata pelajarannya ya. Betul sekali. Nah, boleh nggak Pak Ihsan cerita ada berapa banyak sih anak-anak atau siswa yang kemampuan percaya dirinya rendah gitu. Jadi sampai Pak Ihsan mau membuat media ini. Ya, di sini memang pada saat kegiatan klasikal seperti saya ceritakan tadi tidak banyak ya. Ada sekitar 3 orang mungkin dalam satu kelas ya. Karena memang ada beberapa kelas memiliki permasalahan yang sama, akhirnya saya kumpulkan. Jadi kegiatannya nanti nggak basic klasikal lagi, tapi sudah saya ajak ke ruang tertentu untuk dilakukan bimbingan kelompok tadi. Nah, tujuannya memang kan semua anak itu berhak untuk kita kembangkan potensi yang mereka miliki. Mungkin salah satu kepikiran saya, ini monopoli ini cocok nih gitu. Mungkin hanya itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ihsan. Iya. Wah, seru sekali nih ngobrol-ngobrolin soal games, karena di semua jenjang pendidikan itu pasti ada ya. Apalagi yang menarik hari ini kita nggak bisa memisahkan teknologi, ya betul sekali kan. Nah,
saya juga pengen dengar nih ceritanya dari Pak Kosmas, bagaimana sih kemampuan IT-nya anak-anak atau Bapak yang mengembangkan media itu sendiri sehingga anak-anak bisa menggunakan gadgetnya untuk belajar gitu. Silakan Pak, boleh diceritakan. Ya baik Bu, kalau kita lihat dengan kondisi saya di sana ya, jadi hampir siswa itu keseharian mereka itu ya menggunakan handphone. Jadi tujuan mereka kan bermain game nih. Jadi ya di situ saya merasa ini sebagai suatu kesempatan begitu. Jadi saya siapkan medianya kan, media saya nih bisa diterapkan di sekolah, tapi juga bisa untuk anak nanti belajar di rumah bersama orang tua seperti itu. Oke, ngomong-ngomong gadget ya, pastikan itu butuh kuota ya Pak ya. Nah, kira-kira proses yang Bapak lakukan dengan media pembelajaran yang dibuat, memungkinkan nggak sih media ini bisa diaplikasikan di negara kita? Jadi untuk media ini sebenarnya yang membutuhkan kuotanya itu awalnya saja kita mengunduhnya. Jadi setelah diunduh kan kita bisa menggunakan media itu secara offline. Oh begitu, baik. Saya akan beranjak nih ke Bu Nina. Bu Nina nih bapak-bapak, walaupun dari pulau-pulau yang di seberang sana keren-keren banget ya bikin medianya dan sangat menginspirasi teman-teman kita yang lain. Nah Bu Nina, kalau Bu Nina sendiri nih melihat media-media yang sudah dibuat ini, pastikan ujung-ujungnya prosesnya dari asesmen awal yang ada perencanaannya terlebih dahulu ya. Nah, boleh nggak Bu Nina ceritakan sebetulnya kebutuhan dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri ada komponen apa saja sih Bu Nina? Baik, terima kasih Mbak Ika. Pertama-tama saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu ya ke Pak Ihsan dan Pak Kosmas untuk komitmen dan kerja keras luar biasanya gitu yang sangat menginspirasi untuk guru-guru di luar sana gitu ya. Dengan keterbatasan walaupun jauh dari Jakarta, tapi dengan filosofi kurikulum merdeka Bapak Ibu mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan media pembelajaran yang mudah untuk diimplementasi di dalam kondisi apapun gitu dan menarik. Yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan itu bermanfaat untuk proses pembelajaran anak-anak gitu sih yang penting. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Mbak Ika bahwa apa sih komponen ketika kita melakukan perencanaan pembelajaran seperti yang Bapak Ibu ketahui juga ya bahwa media itu salah satu komponennya. Namun tanpa kita menetapkan tujuan pembelajaran di awal, media ini jadi tidak bermakna gitu karena media itu sebenarnya hanya sarana bagi kita untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal. Kemudian ketika kita sudah menentukan tujuan, kita menetapkan langkah-langkah pembelajaran seperti apa nih yang sesuai dengan materi dan kompetensi yang diharapkan dari capaian pembelajaran. Di mana media itu bisa menjadi bagian dari langkah tersebut atau bisa juga menjadi komponen tersendiri di perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, setelah kita menentukan langkah-langkahnya, kita kan juga pengen tahu ya proses pembelajaran kita itu bermanfaat nggak untuk anak-anak. Oleh karena itu, kita juga menentukan assessment seperti apa yang paling tepat ketika kita tahu nih konten materi dan kompetensi yang diharapkannya seperti apa. Sehingga kita mengetahui dengan baik bahwa proses pembelajaran kita itu bermakna untuk anak-anak. Mungkin itu Mbak. Luar biasa sekali. Makin jelas ya sahabat guru PAUD Dikmas bahwa dalam proses membuat perencanaan pembelajaran itu ada komponen-komponen yang pastinya harus diperhatikan. Dan pastinya ini berlaku untuk seluruh lintas jenjang ya. Iya betul Mbak Ika. Jadi memang di setiap jenjang mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK termasuk untuk pendidikan kesetaraan dan pendidikan luar biasa kita menggunakan panduan yang sama yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang disebut dengan panduan asesmen dan pembelajaran. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, dengan penjelasan tadi sudah semakin jelas bahwa ada komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Oke, baik. Kita akan kembali lagi ke
Pak Kosmas dan juga Pak Ishan, karena saya sangat tertarik nih dengan hal-hal yang sudah di-display di meja-meja ini. Wah, full color sekali, seperti PAUD sebetulnya ya. Tapi ternyata ini punyanya SMA loh Bu Nina loh gitu. Saya pengen tahu nih monopoli atau media yang dibuat oleh Bapak ini tuh proses mainnya tuh seperti apa sih Pak gitu, dan berapa orang kan murid-murid di SMA tuh banyak ya. Dan mungkin juga banyak yang belum percaya diri, tapi kok bisa main monopoli tapi bisa menstimulasi percaya diri? Boleh dong diceritakan Pak? Oke, ini mungkin sebelum kita lanjut prosesnya, mainnya, sebenarnya dalam merancang media pembelajaran ini, guru itu harus ada kreativitasnya supaya bisa terjawab itu. Yang tadi misalkan rasa percaya diri kita, yang tujuan pertama adalah supaya siswa kita rasa percaya dirinya meningkat. Jadi yang kita harapkan di sini di kartu komunikasi, kalau bisa pertanyaannya itu jangan pertanyaan yang memikirkan nalar yang lebih tinggi, karena tujuan kita adalah untuk komunikasi. Nah, di sini cara mainnya mungkin sama seperti yang kita main monopoli pada biasanya, cuma ini sudah saya modifikasi. Ya, saya modifikasi, tetap ada kartu tantangan, ada kartu penghargaannya, dan ada kartu komunikasi. Nah, kebetulan di dalam layanan bimbingan konseling itu ada 4 bidang bimbingannya. Ada bimbingan belajar, ada bimbingan sosial, pribadi, dan karir. Jadi di situ saya sentuh semua lininya begitu kan. Nah, ini cara mainnya sama seperti kita lempar dadu pertama gitu. Tadi ada pertanyaan berapa orang sih mainnya? Kadang kan siswa SMA itu banyak. Nah, ini media ini saya terapkan di dalam bimbingan kelompok. Jadi pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok, pesertanya itu minimal 8 orang, maksimal 12 orang. Ya. Jadi kalau misalkan 8 orang siswanya, saya buat satu tim itu 2 orang. Kalau misalkan ada 12 orang, saya buat satu tim itu 3 orang, seperti itu. Jadi sistemnya walaupun dalam main monopoli ada timnya. Nah, misalkan tadi lempar dadunya dapat nomor 5 begitu. Di nomor 5 itu dapatnya bimbingan pribadi. Jadi kita lihat di kartu yang bimbingan pribadi tadi. Ya, ini bisa kita pilahkan, misalkan kita taruh satu, misalkan ini kartu bimbingan pribadi, ini belajar, ini karir, dan sosialnya. Ketika dapat kartu yang tadi bimbingan pribadinya, contoh pertanyaan pembantiknya yang sederhana, misalkan coba Anda sebutkan rutinitas Anda dari pagi sampai malam hari. Itu kan pertanyaan sangat ringan, gitu ya. Tujuannya hanya untuk supaya dia berani komunikasi begitu. Nah, biasanya kami awali itu kegiatan dengan ice breaking supaya cair suasana dulu, anak-anak nggak ada rasa canggung lagi dengan temannya. Juga kita awali dengan perkenalan karena mereka kan beda kelas. Ya, karena ini kita kumpulkan dari kelas yang berbeda yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi tetap diawali dengan perkenalan, kita buat ice breaking. Ketika memang mereka sudah siap untuk masuk ke dalam bimbingan, kita tanyakan juga, kira-kira kalian sudah siap belum gitu masuk ke sini. Jika sudah, baru kita lanjutkan. Jadi situ keakraban sudah terbangun, rasa takutnya itu sudah sedikit hilang. Nah, begitu seterusnya dengan peserta-peserta yang lain, seperti itu. Oke. Jadi nih Pak, kalau saya boleh memodifikasi sedikit ya, gitu, bahwa kayaknya seru juga kalau ini bisa sahabat guru PAUD Dikmas gunakan sebagai proses awal tahun ajaran baru untuk bisa saling mengenal ya. Ini pas banget nih di bulan-bulan ini kan anak-anak, siswa-siswa baru pada kenal teman barunya, bahkan guru barunya, bahkan sekolah barunya, dan ini pasti akan seru sekali. Pak Ihsan, boleh dong kalau diizinkan saya ingin lihat ada percakapan apa saja, jangan-jangan ini dana umum dan kesempatan ya kalau di monopoli. Kalau di monopoli aslinya ya. Kalau monopoli aslinya, tapi ini dimodifikasi jadi apa? Dana umum dan kesempatannya. Kalau umum dan kesempatan mungkin ada penghargaan dan tantangan. Begitu. Itu ibaratnya kalau misalkan monopoli aslinya itu sebagai kayak uang mainan itu ya kalau dulu ya. Betul. Dibagikan. Cuma ini mereka nggak kita bagikan, tapi akan mendapatkan pada saat mereka main. Begitu. Itu kalau misalkan yang dana umum, dana ini yang berada di kartu di sini. Jadi kalau ada dadu-dadu mereka sampai di level misalnya challenge, tantangan gitu ya, nanti mereka akan ngambil kartu warna
Yang tantangan warna merah. Warna merah, Iya. oke. Dan satu lagi? Penghargaan. Penghargaan, Iya. oke. Wah, seru sekali nih, saya jadi pengen ikutan main sebetulnya kalau boleh. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Iya, lagi baik. ya. Saya akan beralih ke Pak Kosmas, karena Pak Kosmas ini media pembelajaran yang dibuatnya juga tidak kalah penting dan kerennya, yaitu tentang, apa Pak namanya? Media yang saya buat ini menggunakan website WordWall. WordWall. Wah, Bapak Ibu, WordWall ya. Ternyata aplikasi ini bisa dibuat untuk mengembangkan media pembelajaran. Nah, cara pengerjaannya atau proses mainnya dengan anak-anak tuh seperti apa sih Pak Kosmas? Kalau dari cara pengerjaannya itu saya mengaksesnya menggunakan Google. Jadi di WordWall itu kan ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Itu nanti kita sesuaikan saja dengan topik apa yang mau kita ajarkan. Jadi kemarin itu saya mengajarkan tentang huruf. Jadi saya ada pilih 2 template. Jadi itu dari hasil asesmen. Jadi siswa itu kemampuannya kan beda-beda nih. Jadi saya ada 5 siswa. Itu setiap siswa itu kemampuannya beda. Jadi ada siswa satu itu yang belum mengenal huruf itu ada 5 huruf begitu. Siswa yang satu 10 huruf. Jadi saya sesuaikan game ini sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi siswa yang membutuhkan 5 huruf, saya ajarkan 5 huruf tapi menggunakan game. Seru sekali, tapi saya yang penasaran nih Pak Kosmas, itu kan based on gadget ya. Nah, apakah si anak-anak SD ini bawa handphone ke kelasnya atau bagaimana sih proses bermainnya? Oke, baik Bu. Untuk aplikasinya, jadi sekolah kita kan ada dapat Chromebook ya Bu ya, dari kementerian. Terus ada LCD juga. Jadi saya memanfaatkannya menggunakan alat-alat tersebut untuk di sekolah. Jadi siswa itu tidak membawa handphone masing-masing dari rumah. Jadi kalau untuk handphonenya itu siswa belajarnya di rumah bersama orang tua. Oh, dengan aplikasi yang Dengan dibuat? aplikasi yang saya buat. Wow, saya yakin walaupun ini di SD pastinya WordWall ini bisa digunakan di semua jenjang sesuai kebutuhannya ya. Wah. Nah, jadi sahabat guru PAUD Dikmas, pemanfaatan TIK tentu saja juga bisa kita gunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bersama anak-anak murid kita. Nah, mengenai sarana prasarana yang tadi sudah ada di sekolahnya Pak Kosmas, justru saya mau tanya nih sama Bu Nina. Bu Nina, hubungannya di mana sih nih begitu mereka sangat berinovasi dengan mainan-mainan yang keren dan pastinya anak-anak akan senang dalam proses pembelajarannya. Nah, pembelajaran atau penataan proses pembelajaran itu sebaiknya kita memperhatikan apa saja nih Bu Nina? Kalau misalnya izin untuk tarik ke belakang dulu ya, dari tadi di kesamaan dari cerita Pak Ihsan dan Pak Kosmas adalah pertama itu sebelum mereka menentukan media pembelajaran yang mereka akan mereka mau kembangkan, mereka itu melakukan assessment di awal pembelajaran dulu. Diketahui bahwa untuk anak Pak Kosmas ada 5 orang yang masih belum siap untuk belajar. Jadi kemudian dari Pak Ihsan juga ada yang belum percaya diri. Jadi memang untuk tugas perkembangannya belum sempurna, belum optimal. Oleh karena itu diberikan diferensiasi. Jadi itu semacam pembelajaran terdiferensiasi Mbak di sini. Jadi kalau untuk dua-duanya itu sama, pembelajaran terdiferensiasi proses ya gitu. Jadi kita bukan sedang berbicara tentang gaya belajar, tapi lebih bagaimana pendekatan itu mengarah ke teaching at the right level, bahwa Bapak Ibu sebagai fasilitator pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang secara maksimal. Bapak Ibu berusaha memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya, agar pembelajaran yang Bapak Ibu fasilitasi itu menjadi menyenangkan, interaktif, mengaktifkan peserta didik Bapak-Bapak. Yang terpenting lagi adalah Bapak-Bapak dapat memaksimalkan apa yang ada di sekitar Bapak-Bapak, baik itu sarana prasarana maupun kemampuan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berusaha untuk menggali kreativitas Bapak pasti juga ikut belajar bersama anak-anak. Mungkin itu. Iya, jadi memang lingkungan dan kondisi yang ada di satuan kita masing-masing itu sangat mendukung ya bagaimana
pembelajaran ini bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik kita. Wow, percakapan yang sangat seru sekali nih, dan saya senang sekali sebetulnya bisa berdiskusi banyak dengan Pak Kosmas dan juga Pak Ihsan, juga Bu Nina. Tapi yang saya penasaran adalah kalau tadi media ini bisa diklaim bisa meningkatkan kemampuan percaya diri ataupun kemampuan literasi, nah bagaimana sih cara Bapak mengukur atau melakukan asesmennya? Sebelum kita membuat ini, kita ada asesmen di awal pembelajaran gitu. Untuk mengukurnya, kita bisa melihat tujuan pembelajaran yang kita harapkan gitu. Pada layanan klasikal awal yang saya buat itu, tujuan pembelajaran adalah meningkatkan rasa percaya diri siswa gitu ya. Pada proses kita bisa melihat ini, ada karakter anak yang berbeda-beda. Nah, saya bisa mengidentifikasi dari observasi pada saat proses penyampaian layanan tersebut, itu oh ini anak ini butuh pendampingan khusus gitu. Ada beberapa, kalau ada beberapa kita tidak bisa menangani dengan klasikal, tapi harus ada teknik lain yaitu bimbingan kelompok. Kemudian kita satukan lagi yang seperti disampaikan tadi. Kemudian bagaimana untuk melihat hasilnya? Kita setiap selesai kegiatan BKP kita ada namanya refleksi, ya. Untuk mengukurnya ada angket yang kita berikan begitu. Dan itu tidak hanya dari angket dan refleksi itu, tapi kita ada aksi nyatanya. Kebetulan siswa yang ikut BKP, istilahnya BKP itu singkatan dari bimbingan kelompok dengan saya itu, kebetulan di sekolah kami ada program yasinan setiap Jumatnya dan dilanjutkan dengan kultum. Ada siswa yang ikut BKP itu dulunya dia sangat pemalu orangnya, nggak percaya diri. Tapi begitu setelah lakukan beberapa kegiatan BKP ini, dia sendiri menawarkan pada wali kelasnya, Bu, untuk Jumat ini saya yang kultum gitu. Wow. Itu di luar, ini begitu, kebetulan videonya ada saya rekam itu ya. Saya rekam atau saya live di Facebook pada saat itu, kalau nggak salah saya. Sehingga guru-guru pun, kok berani gitu katanya. Nah, itu salah satu indikator. Sebelumnya anaknya ini, padahal maaf, sebelumnya anak ini belum bisa. Iya, pendiam anaknya, nggak berani sekali. Sama sekali. Iya. Oke. Iya. Dengan treatment yang kita lakukan melalui bimbingan kelompok tadi, dia sudah berani menawarkan diri sama wali kelasnya, Bu, saya saja yang jadi penceramahnya pada hari Jumat itu. Mungkin itu salah satu aksi dan indikator penilaian saya bahwa ini menurut saya sudah bisa meningkatkan rasa percaya diri peserta didik di sana. Wow, keren sekali Pak. Seru banget sih kalau ngobrolin games ya Bu Dina. Siapa sih anak-anak murid kita yang nggak seneng sama permainan kalau lagi belajar ya? Bahkan kita aja orang dewasa kayaknya happy aja kalau belajarnya lewat permainan gitu ya. Nah, saya akan ke Pak Kosmas nih. Pak Kosmas, kalau Pak Kosmas sendiri bagaimana nih menilai anak-anak yang tadinya bisa, yang tadinya tidak bisa, kemudian sekarang bisa? Bagaimana Pak Kosmas mengukur dan menilai kondisi anak-anak tertentu itu? Baik Bu, untuk kegiatan biasanya kan di sekolah saya di sana, kan kita ada bagi tim setiap, jadi kelas 1 itu bukan semerta-merta jadi tanggung jawab guru kelas 1. Jadi kita bagi tim, contoh kami di sana kan ada 5 kelas nih. Jadi ada 5 kelompok yang kami bikin di sana, itu untuk literasinya. Jadi dari dasarnya itu huruf sampai ke yang membaca pemahaman. Jadi kita bagi siswa itu dalam 5 kelompok begitu Bu. Jadi kebetulan saya kan yang di kelompok 1, yang di kelompok huruf. Jadi untuk menentukan anak sudah menguasai. Jadi setelah saya terapkan media ini, akan contoh satu anak nih, dia 5 huruf belum hafal, belum paham begitu. Jadi setelah saya mengajarnya menggunakan media ini, jadi setelah dites dan bisa, nah itu saya offer lah dia ke kelompok yang kedua. Nah kelompok yang kedua itu di sana namanya suku kata. Kita sebenarnya bukan kita bikin nama kayak kelompok huruf, kelompok suku kata atau kelompok kata begitu, tapi kita pakai nama-nama hewan begitu. Jadi kelompok satunya hewan apa, kelompok duanya apa begitu. Jadi setelah dites anak ini kita offer lah ke kelompok 2 dengan guru yang berbeda begitu. Wah, menarik jadi sekali. Pas ketika diterapkan itu ya ada perkembangan. Jadi siswa itu saya
over ke kelompok yang berikut. Oke, tapi ngobrol-ngobrol literasi nih ya Mas ya, pemaknaan literasi kalau di level PAUD berbeda nih Bu Nina, sama di level SD tentunya gitu. Ketika di SD mungkin cukup banyak bahan bacaan ya, sehingga stimulasi yang tadi Bapak lakukan penting sekali untuk dilakukan gitu bagi anak-anak yang belum bisa. Nah, pemaknaan literasi sendiri dalam proses permainan ini, apakah anak-anak pada akhirnya bisa membaca lancar atau memaknai bacaan atau seperti apa Pak? Ya, kalau untuk kelompok saya untuk mengenal hurufnya, kan ketika anak membaca kan dia harus tahu huruf apa dulu kan. Ya. Jadi kalau untuk saya kan membimbingnya di kelompok huruf begitu. Jadi setelah pokoknya anak di kelompok huruf itu dia harus tahu huruf dulu sehingga dapat ke kelompok yang kelima itu di kelompok pemahaman. Anaknya muaranya ke sana begitu sampai ke pemahaman. Oke. Dan dari berapa siswa yang 5 ya tadi ya? Kalau untuk kelompok saya 5 orang. 5 orang, dan teman-teman yang lainnya barangkali ada berapa banyak sejauh ini keberhasilan yang sudah bisa dicapai? Kalau untuk yang sampai ke pemahaman itu untuk kelas saya sudah 8 orang Bu. Untuk ke pemahaman yang memang sudah paham dengan bacaan dan isi-isinya begitu. Jadi yang selain itu ya masih di kelompok-kelompok bawah, masih membaca lancar begitu, tapi untuk pemahamannya agak masih kurang. Tapi kalau yang untuk sampai ke pemahaman itu 8 orang. 8 orang. Nah, Bu Nina, boleh dong saya dengar tanggapan dari Bu Nina tentang 2 media yang keren-keren ini. Ketika kita membicarakan tentang assessment, mungkin karena di awal bapak-bapak tidak menyebutkan nih tujuan pembelajaran Bapak itu apa gitu ya, tapi kita langsung ke medianya. Jadi ketika kita membicarakan tentang assessment, mungkin di sini jadi kita kehilangan rangkaian, kehilangan link gitu ya. Mungkin ketika kita akan melakukan formatif untuk Pak Kosmas pun juga mungkin apakah itu sudah mewakili formatifnya gitu ya. Walaupun dari videonya yang sudah kita lihat itu anak-anak memang jadi aktif banget sampai loncat-loncat gitu ya, saya pak, itu kan nyenengin banget gitu ya ketika anak-anak seantusias itu gitu. Tapi apakah itu sudah bisa menjadi formatif Bapak ketika proses pembelajaran, Bapak yang lebih tahu ya gitu ya. Tapi mungkin kita perlu gambaran lebih luasnya tentang tujuan pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi apakah nanti assessment sudah sesuai apa belum, karena ketika kita membuat perencanaan pembelajaran itu yang harus Bapak-Bapak perhatikan sekali itu adalah keselarasan. Mulai dari tujuannya apa, langkahnya bagaimana, assessment-nya seperti apa gitu. Karena kalau tidak diselaraskan itu kadang-kadang kita miss. Ya. Kita maunya ke Jakarta, tapi nantinya muter dulu nih ke Aceh, tiba-tiba nyampainya ke NTT gitu. Nah itu kadang-kadang itu yang harus kita jaga nih ketat gitu ya untuk keselarasannya, mungkin itu. Oke, nah saya sering dengar nih Bu, ngobrolin tentang asesmen ini ada tadi ya kata Ibu bilang ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Mungkin banyak dari sahabat guru PAUD Dikmas yang bahkan masih belum memahami secara detail maksud-maksud dari asesmen itu sendiri. Boleh nggak Bu bantu jelaskan kepada sahabat guru PAUD Dikmas? Baik, kalau misalnya saya memahami asesmen itu dengan sangat sederhana. Jadi asesmen itu bukan tentang memberikan skor ke anak-anak tentang mereka itu bisa mengerjakan soal di akhir pembelajaran, tapi untuk mengetahui progres pembelajaran mereka per individu. Jadi kita tidak membanding-bandingkan tiap anak. Oh Pak Kosmas sudah bisa baca, sudah paham maknanya. Oh Pak Ihsan belum, berarti Pak Ihsan bodoh. Nggak seperti itu. Tapi yang kita lihat dari assessment itu adalah progressionnya. Ketika Pak Ihsan yang tadinya belum tahu huruf gitu ya, seperti anak Pak Kosmas, sekarang sudah bisa baca kata, misalnya kata yang terdiri dari 6 huruf gitu, itu kan sudah progression buat dia. Nah itulah manfaat dari assessment. Gitu. Wow, jadi si tes sumatif dan formatif ini apa bedanya nih Bu? Kalau formatif itu lebih ke bagaimana membantu guru. Asesmen formatif itu bukan untuk menilai anak-anak ya, tapi untuk membantu guru mengetahui apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah on the right track, apakah sudah membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Sedangkan sumatif itu ya untuk di akhir proses gitu, ketika formatif itu kita lakukan di
pada saat proses pembelajaran di tengah-tengah, nah sumatif itu di akhir. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang kita sudah tetapkan itu benar-benar tercapai atau enggak gitu. Oke, Bu Nina nih tadi kan dari media-media yang keren ini ya, itu kan seru banget, menyenangkan sekali gitu. Tapi boleh nggak sih saya atau sahabat guru PAUD Dikmas barangkali ingin tahu juga apakah media-media yang dibuat tadi sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di kurikulum Merdeka? Iya, Mbak Eka, sebenarnya sangat sesuai ya dengan kebijakan yang berlaku di kurikulum Merdeka itu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan di pasal 12, kemudian diperkuat dengan Permendikbud tentang standar proses nomor 262 tahun 2022. Di situ menyatakan bahwa proses pembelajaran itu haruslah menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, mandiri, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangannya. Jadi yang Bapak-Bapak lakukan itu sangat kurikulum Merdeka sekali gitu. Wow. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita boleh tepuk tangan dulu dong dengan media-media yang sudah disuguhkan ini jauh-jauh loh Bu dari saya sebenarnya surprise ya ketika di NTT yang 10 jam dari Jakarta dia itu sangat native ya, digital native gitu ya, tapi mungkin itu juga kontekstual dengan kondisi anak-anak ya, bahwa mungkin dari lingkungan yang ekonominya baik begitu, jadi dia punya handphone, dia bisa beli kuota gitu, tapi pembelajarannya tetap relate gitu dengan menyenangkan juga. Dan di Biren walaupun untuk anak SMA Bapak juga berusaha untuk memfasilitasi dengan agak konvensional tapi tetap menyenangkan. Betul gitu sekali. Yang penting adalah tujuan pembelajaran tercapai. Wah, itu yang penting, betul sekali, tujuan pembelajaran tercapai. So, sahabat guru PAUD Dikmas, guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, jangan takut berinovasi, karena dengan inovasi ternyata bisa meningkatkan peserta didik kita mencapai potensi tertingginya. Baik, sebagai closing statement barangkali dari Pak Ihsan, Pak Kosmas, Bu Nina, ada kesimpulan ataupun hal menarik selama proses pembuat media ini dilakukan di sekolahnya masing-masing, saya persilahkan. Silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Setiap peserta didik itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi siswa di sini sudah memiliki pengetahuan awal, tinggal gurunya saja bagaimana memfasilitasinya dengan menggunakan media yang tepat untuk mereka. Jadi jadilah guru yang kreatif dan inovatif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Wow, super sekali. Selanjutnya Pak Kosmas. Baik Bu, kalau dari saya seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, jadi setiap anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tinggal kita guru bagaimana mengembangkan itu sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Supaya pembelajaran itu kan bisa berjalan dan menyenangkan. Wah, kuncinya menyenangkan. Nah, kalau dari Bu Nina sendiri nih, Bapak Ibu guru, mungkin di sini yang ingin kami kuatkan adalah ketika Bapak Ibu guru membuat perencanaan pembelajaran, pastikan bahwa tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian yang Bapak Ibu rencanakan itu selaras. Kedua, untuk media, Bapak Ibu pastikan bahwa media itu sebagai sarana bagi Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Dan yang perlu diperhatikan adalah media tidak harus selalu mahal, tidak harus selalu benar-benar baru, karena Bapak Ibu dapat melakukan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang terpenting adalah tujuan pembelajaran dapat dicapai dan pembelajaran dapat menyenangkan dan membantu peserta didik kita mencapai capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu, Mbak Eka. Wow, super sekali Bu. Terima kasih banyak ya Bapak-Bapak juga sudah hadir di kegiatan Akrab hari ini. Ibu, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Kita akan sudahi kegiatan pada siang hari ini. Dan sahabat guru PAUD Dikmas, jangan berhenti berkreasi dan berinovasi. Karena sejatinya belajar haruslah muncul dari diri sendiri.
Kami, saya, moderator, dan juga para narasumber mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan program Akrab di siang hari ini. Sampai jumpa lagi pada program-program berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.